Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru, karyawan SD Negeri Wanatirta 04 yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya sedikit mendiseminasikan rencana tindak lanjut kegiatan PKK PJOK Angkatan 2 Jawa Tengah yang kemarin saya sudah mengikuti hampir 1 bulan lebih. Di sini saya akan mendiseminasikan rencana tindak lanjut, ya, rencana pembelajaran tindak lanjutnya MTL-nya. Di sini saya memunculkan lagi ide yang dulu pernah saya kembangkan di program guru penggerak. Nah, di sini saya kembangkan kembali Bapak Ibu. Rencana tindak lanjut saya itu di sini adalah Taman Nasional. Ini kepanjangannya yaitu Cinta Permainan Tradisional. Nah, latar belakang dari kegiatan tadi, ya, Cinta Permainan Tradisional adalah di sini ada student agency, yaitu suara pilihan kepemilikan. Suaranya itu latar belakangnya untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik agar peserta didik itu lebih aktif dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua itu pilihan. Pilihan itu memberikan pilihan permainan tradisional yang diminati atau yang disukai oleh peserta didik. Yang ketiga itu kepemilikan. Berarti peserta didik itu mengenalkan permainan tradisional itu ke luar, ya, dalam artian untuk saat ini kan permainan tradisional itu sudah mulai punah. Jadi peserta didik itu bahkan banyak yang tidak tahu tentang permainan tradisional. Nah, konteks program di sini, ya, sekolah memiliki karakteristik beragam, ya, tentang permainan tradisional, ya, pemetaan aset itu adanya fasilitas yang memadai seperti halaman sekolah yang sangat luas sehingga di sini memungkinkan sekali untuk digunakan fasilitas untuk bermain permainan tradisional seperti misalkan gowak sodor dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan karena apa? SD Wanatirta 4 itu mempunyai halaman sekolah yang luas. Begitu juga kita dekat dengan lapangan desa, itu memungkinkan juga untuk anak-anak bisa bermain di sana. Yang selanjutnya yaitu kesenjangan dan kebutuhan. Ya, banyak peserta didik yang minat terhadap permainan tradisional itu, namun terbatasnya komunitas untuk menyalurkan minatnya. Jadi kurang minat anak peserta didik kita itu, minatnya itu kurang ketika bermain permainan tradisional. Ya. Selanjutnya yaitu permainan tradisional kaya akan nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Tanpa kita sadari, ketika kita bermain dengan permainan tradisional, anak itu, ya, tumbuh kembangnya itu meningkat. Misalkan kita bermain gowak sodor, secara otomatis, ya, tubuh kita, ya, jasmani kita itu semakin sehat. Terus usia SD merupakan usia anak-anak yang memiliki kebutuhan bermain yang harus dipenuhi. Seperti yang dikatakan dalam filosofi KHD, kodrat anak adalah bermain. Ya, memang kebutuhan anak itu bermain. Karena memang dari filosofi KHD itu kodrat anak itu adalah bermain. Terus selanjutnya dengan perkembangan zaman, permainan tradisional itu semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Karena kita zaman IT, banyak anak-anak sudah bermain gadget. Ya, sehingga permainan tradisional itu sudah, ya, dilupakan segitu. Nah, tujuan program ini, tujuan dari program saya yang saya laksanakan itu adalah melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan cinta terhadap budaya bangsa. Karena permainan tradisional waktu zaman kita kecil itu ada egrang, ada apa saja. Kayaknya semuanya itu kita laksanakan, kita mainkan.
Tetapi dengan perkembangan zaman tadi ya anak-anak sudah mulai enggan bermain dengan permainan tradisional. Yang selanjutnya adalah melatih keterampilan gerak dan interaksi sosial murid. Di sini disebutkan kerjasama, komunikasi, sportivitas. Dengan adanya permainan tradisional yang dicontohkan tadi gobak sodok, di situ terjalin kerjasama, ya, komunikasi dan sportif. Mungkin bermainnya kita lihat ya anak-anak, oh jalan sulang dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari permainan tradisional yang sportif seperti itu. Terus selanjutnya memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Karena banyaknya permainan tradisional yang kita sering lihat untuk anak-anak itu kan gobak sodor itu memperkuat rasa kebersamaan. Nah selanjutnya capaian langkah dan hasil yang diharapkan kita. Nah, yang pertama adalah siswa mengenal jenis permainan tradisional. Ya. Terus yang kedua, siswa mampu memainkan permainan tradisional dengan benar. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Yang selanjutnya langkah-langkahnya adalah siswa dapat menyebutkan jenis permainan tradisional dan aturan dan cara bermainnya. Yang kedua, siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman saat bermain. Yang ketiga, peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dan menghargai pendapat teman. Terus yang selanjutnya adalah hasil yang diharapkan. Ketika kita punya proyek, kita punya pengen hasil yang diharapkan. Yang pertama itu mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional. Ini hasilnya yang saya harapkan. Ketika anak peserta didik tahu permainan tradisional, peserta didik bisa mempresentasikan tentang permainan tradisional. Ya. Terus selanjutnya membuat turnamen mini permainan tradisional. Terus dan berdiskusi filosofi yang terkandung dalam permainan tradisional. Itu ada 3 hasil yang diharapkan. Ya. Selanjutnya ini struktur program dan mitra dalam Kombel. Ya, ini kita berbicara dengan komunitas belajar. Biasanya memang komunitas belajar itu kadang tanpa disadari di sekolah kita itu sudah ada. Namun kebanyakan Kombel itu tidak tidak formal sekali. Contohnya ketika kita di dalam kelas, ya biasanya bukan Pak Coki minta tolong ini banget, itu termasuk kita dalam komunitas belajar. Cuma tidak ada formalnya, karena kebanyakan Kombel itu kita santai berbicaranya. Kalau kita berbicara Kombel, komunitas belajar kita selalu formal, itu biasanya malah kurang rileks ya, tegang dan sebagainya. Nah, di sini struktur program yang saya canangkan yaitu jenis programnya program populer. Nah, skala programnya itu targetnya itu adalah seluruh kelas 6. Ya. Yang ketiga, program ini akan dilaksanakan minggu ketiga bulan September. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana setelah kegiatan akreditasi. Mitra dalam Kombel. Yang jelas di sini kita punya mitra. Yang pertama kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam komunitas belajar. Yang kedua yaitu guru PJOK dan rekan sejawat yaitu panjenengan, ya itu berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi ya, penugasan atau evaluasi, yaitu guru kelas ya berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan kepada siswa. Jadi di sini komunitas belajar kita itu kita punya proyek terkait pembelajaran permainan tradisional. Ya. Nanti hasil yang diharapkan tadi hasilnya anak bisa mempresentasikan terkait dengan permainan tradisional, membuat
mini pertandingan, ya. Itu. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki ke kelas atau sekolah. Ini aset based thinkingnya kita. Yang jelas kita mempunyai aset manusia, kepala sekolah, guru, peserta didik, kita fisik, halaman sekolah yang luas, sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak pada seluruh warga sekolah, terus lingkungan, tersedianya lapangan desa apabila di halaman sekolah tidak memungkinkan. Ini aset lingkungannya. Terus finansial yang jelas kita memakai dana BOS, ya, politik yaitu kebijakan kepala sekolah, agama, jenis agama dan budaya itu jenis permainan tradisional. Ini budaya ya Bapak Ibu. Itu aset based thinking kita ada 7. Silahkan itu juga bisa diterapkan ke Bapak Ibu terkait aset yang ada di lingkungan sekolah kita untuk kegiatan pembelajaran peserta didik kita. Nah, rencana evaluasi, observasi, mengamati antusias dan ketertiban peserta didik dalam bermain. Rubrik penilaiannya itu nanti dilakukan oleh guru PJOK dibantu oleh guru kelas. Terus refleksi peserta didik yaitu penilaian diri peserta didik. Kemungkinan dan tantangan ketika kita mempunyai program, ya, pembelajaran proyek, kita ada tantangan, ya, yang jelas ada tantangan. Tantangan di sini saya menggambarkan, ya, beberapa permainan tradisional itu aturannya masih sulit, ya, untuk dipahami peserta didik. Tetapi biasanya peserta didik kalau silakan asal main saja itu malah bisa memperagakan permainannya. Terus peserta didik kurang tertarik dengan permainan tradisional. Ini jelas tantangan kita untuk menyampaikan terkait dengan permainan tradisional. Nah, ini ada solusinya, mungkin solusi ya. Mungkin barangkali dari teman-teman ada solusi bisa disampaikan. Solusinya itu membuat aturan permainan yang sederhana, ya, dan memodifikasi permainan tradisional sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, mohon kiranya Bapak Ibu memberikan umpan balik terhadap presentasi saya terkait dengan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini hasil yang nanti akan ditampilkan ketika berbasis proyek itu adalah produk. Ya, Bapak Ibu guru kelas pun ya ketika mempunyai proyek itu ada prosesnya. Prosesnya seperti ini. Kita punya tujuan, punya latar belakangnya apa, terus tujuannya apa. Bukan hanya sekedar kita membuat proyek, oh ini jadi barangnya, tidak. Itu ada latar belakang, tujuan, capaian, langkah dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pembelajaran berbasis proyek saya. Jadi produknya itu peserta didik bisa bermain permainan tradisional. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ini membuat turnamen mini. Tapi saya itu hanya melihat anak tersebut bermain turnamen ini permainan tradisional dengan sendiri. Nanti ada yang jadi panitia, ada yang jadi wasit, ada yang jadi juri dan sebagainya, ada yang jadi penonton dan sebagainya. Itu termasuk sport education model. Jadi semua peserta didik bisa memperagakan posisi sebagai apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak Ibu memberikan umpan balik, ya. Nanti apa yang mau menyampaikan umpan balik secara lisan atau tertulis silakan dipersilakan dari sekarang. Monggo, barangkali ada yang mau memberikan umpan balik, silakan berikan umpan balik yang positif seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau menyampaikan lesan,
Silakan Bapak Ibu bisa kasih umpan balik lewat tulisan. Nanti itu sebagai dasar unggah tugas saya selintu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.